Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan semoga sehat selalu. Video kali ini gue akan memberikan tip cara yang benar pasang AC ya. Tip cara benar pasang AC. Ini untuk AC yang tipe split wall ya, atau AC rumahan. AC rumahan ya. Oke, yang pertama itu posisi indoor ya. Posisi indoor itu harus ada jarak dari plafon. Jarak dari indoor ke plafon itu paling enggak 15 sampai 10 cm ya, coba nih. Lihat nih. Nah, maksudnya jarak itu gini, teman-teman. Ini. Sebentar, ini agak tinggi. Nah, jarak ini. Jarak dari plafon ke AC ini ya. Itu paling enggak 10 cm sampai 15 cm ya. 10 sampai 15 cm paling enggak. Karena apa? Perlu dikasih jarak karena ini untuk sirkulasi ya, teman-teman. Sirkulasi udara ya. Udara ini kan kalau dari sini itu kan niup lalu putar ke sini. Nah, di sini ini udaranya ketarik ya. Dari atas ini udara ketarik. Jadi udara itu masuk lewat atas ini filter ke evap itu ya, jadi muter. Jadi kalau terlalu sempit nanti nggak ada udara ya, jadi suplai udaranya sedikit atau terganggu ya. Lalu untuk memudahkan, tujuan ada jarak ini untuk memudahkan jika teknisi mau servis ya, maintenance perawatannya, dia untuk melepas si casing ini ya, casing ini nanti. Karena AC split wall ini rata-rata kunci casing ini kan ada di sini, teman-teman, ada di atas ini nih. Nah, bayangin kalau misalkan jarak ini cuman 2 jari atau misalkan 3 jari, jadi si teknisi tangannya aja nggak ada akses untuk membuka kunci casing ini ya, kunci casing apa AC ini. Jadi dia susah membukanya ya. Itu tujuannya harus dikasih jarak paling enggak ya 10 atau 15 cm ya. Lalu oke, sebentar. Lalu jangan memasang AC atau indoor AC itu di atas alat-alat elektronik ya, misalkan TV, komputer nih kayak gini, misalkan gini. Nah, ini kita pasang di sini, lalu di bawah ini, di bawah AC ini ada TV, komputer atau alat tip atau apalah, pokoknya ada alat yang di bawah indoor ini ya. Ini itu nggak bagus ya. Kenapa nggak bagus? Karena satu, alat-alat elektronik ini menghasilkan panas ya, teman-teman, menghasilkan panas. Jadi dikhawatirkan panas ini dia disedot sama AC. Bayangkan, yang satu alat pendingin, yang satu menghasilkan panas, jadi nggak sinkron ya. Lalu tujuannya lagi untuk perawatan, teman-teman. Jadi seandainya AC indoor ini dicuci, lalu di bawahnya itu ada TV, ada komputer, alat elektronik lainnya, dikhawatirkan si air ini pada saat nyuci AC ini cipratan ya, kesiram misalkan ke TV. Nah, itu kan alat-alat elektronik itu kan rawan sekali kalau kena air, takutnya korslet ya. Itu ya, teman-teman. Jadi jangan memasang AC itu di atas alat-alat elektronik ya, kayak TV, komputer ya. Lalu outdoor ya. Nah, outdoor ini, pemasangan outdoor ini jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, teman-teman. Masang mesin yang di luarnya ini kan cuma contoh. Jadi ini di dalam ya, di dalam ini, karena ini cuman buat contoh gua aja. Nah, mesin outdoor, yang namanya outdoor ini nih ya, mesin yang di luar itu ya, yang biasa teman-teman lihat di luar itu. Nah, posisinya itu pertama jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Si outdoor ini jauhkan dari jangkauan anak-anak karena bahaya sekali, apalagi misalkan anak-anak kecil yang belum ngerti, yang baru belajar ngerembet jalan, pegang-pegangan tembok gitu, lalu dia pegang ini. Nah, jarinya masuk ke sini, ke lubang fan ini. Ini kan kalau untuk jari-jari bayi kan, anak-anak kecil gitu,
batita, balita itu masih masuk ya, masih masuk di ini. Nah, fan itu tajam teman-teman. Fan itu daun bilahnya itu tajam kayak pisau. Kalau jarinya masuk ke situ bisa putus. Itu bahaya sekali ya. Terus kalau dia pegang ini, pegang apa? Nepel-nepel pipa tembaga ini, nah dikhawatirkan kalau ada kebocoran listrik ya teman-teman. Tiba-tiba misalkan kompresor ini short, lalu listriknya bocor ke sini ya, ke pipa-pipa ini. Nah dia khawatirkan anak-anak ini setrum ya, kesetrum. Lalu dia megang kondenser itu kan panas. Nah bahaya sekali, kondenser juga tajam ya. Jadi jauhkan dari jangkauan anak-anak untuk pemasangan outdoor unit. Lalu pemasangan outdoor ini sebaiknya ini teman-teman, jauhkan dari hewan-hewan yang berbulu ya. Kalau misalkan teman-teman piara kucing misalkan di rumah, nah piara kucing itu usahakan outdoor unit dan ruang kucing itu beda ya teman-teman, dibedakan, jadi terpisah. Ini kamar kucing, ini outdoor misalkan gitu ya. Karena apa? Karena si gini teman-teman, ini kondenser ya. Nah udara ini, udara yang kita tahu ini ngembus ya, mengembuskan udara, tapi di belakangnya ini udara itu narik ya teman-teman, dari kondenser itu narik. Jadi sama kayak indoor unit. Jadi kalau digambarin udara itu begini ya teman-teman, tiup, tapi di belakang itu udara itu ketarik lagi. Nah itu kalau kayak bulu-bulu kucing, bulu anjing itu rawan sekali ketarik ya teman-teman. Nah itu nempel-nempel di kondenser outdoor unit itu. Jadi outdoor cepat kotor ya, cepat kotor. Dan kalau di itu harus perawatan ekstra kalau emang harus satu dengan ruang hewan piaraan ya. Paling enggak itu sebulan sekali dicuci. Kalau enggak ya, kalau misalkan dipaksain sampai 3 bulan, kompresor ini outdoor ini cepat panas, overheat ya, panas. Pasti kompresor umurnya pendek ya. Lalu letakkan outdoor ini, pemasangan outdoor ya. Letakkan pemasangan outdoor ini di tempat yang bersirkulasi udara yang bagus ya. Jadi jangan memasang outdoor ini di ruang tertutup ya teman-teman, ruang tertutup atau ruang yang sempit, misalkan segini, lalu di depannya ini tembok ya, tembok misalkan dipasang di depan tembok ini. Nah itu nggak boleh teman-teman. Karena apa? Karena hawa panas ini harus terbuang lepas, ya, nggak boleh dihalangin, ada yang ngalangin. Kalau misalkan tembok atau apa yang menghalanginya, udara panas ini nggak terbuang, sekali lagi nanti kompresornya cepat panas gitu ya teman-teman. Jadi usahakan di tempat yang bersirkulasi bagus, udaranya bagus, baik ya. Lalu usahakan jangan ditempatkan di tempat yang cepat kotor, misalkan di pinggir jalan raya kayak gitu ya. Itu yang menghasilkan apa, lalu lalang kendaraan yang bisa menghasilkan debu yang banyak, itu bisa menyebabkan kompresor ini kondenser ini cepat kotor ya. Lalu berikan akses untuk perawatan kepada teknisi ya. Jadi jangan menyusahkan teknisi. Jadi maksudnya itu pada saat perawatan si teknisi ini gampang untuk servisnya. Misalkan ini outdoor, pemasangannya itu tempat outdoor ini nggak terlalu tinggi misalkan gitu ya, atau nggak terlalu sempit. Intinya kasih akses untuk teknisi untuk perawatan ya. Kalau tempatnya terlalu tinggi, misalkan 10 meter atau 15 meter di atas gitu kan, terus nggak ada akses untuk ke outdoor ini, bayangin teknisi bagaimana. Misalkan dia bawa tangga cuman 2 meter gitu, itu dia nggak bisa untuk perawatan, untuk cucinya itu dia nggak bisa ya. Jadi gitu ya teman-teman, 5 tips sederhana pemasangan AC yang tepat dan benar ya. Jadi posisi indoor harus, yang pertama ya, gue ulang ya, yang satu posisi indoor dari plafon itu paling enggak 10-15 cm ya. Kegunaannya untuk memberikan akses udara dan akses teknisi untuk membuka casingnya. Lalu jangan memasang indoor di atas alat elektronik seperti TV, komputer ya. Dikhawatirkan alat elektronik itu menghasilkan panas. Lalu untuk perawatan
elektronik yang dibawanya tidak kecipratan air ya. Lalu jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan-hewan ternak ya. Letakkan outdoor di tempat yang bersirkulasi udara baik dan jangan ditempatkan terlalu di pinggir jalan raya yang bisa menghasilkan debu ya. Debu banyak, jadi takut kondensor tempat kotor, outdoor tempat kotor ya. Lalu yang kelima, berikan akses untuk teknisi untuk perawatan, maintenance ya. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini bisa mengerti ya, mengerti apa yang gue maksud. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, yang udah subscribe silahkan like, share, komen. Jika ada keluhan silahkan di komentar. Teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe. Ini channel ini pasti berguna untuk teman-teman, bagi teman-teman yang punya AC ya. Kalau punya AC, punya keluhan tentang AC, pasti gue balas di sini dan konsultasi gratis. Mau sharing-sharing juga silakan ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.